Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Karena di awal pun saya masih meraba-raba mencari-cari tahu kenapa kita para pioner tidak dibenarkan untuk menjual koin Pi kita. Ya, jadi tidak dibenarkan menjual koin Pi kita. Diharapkan teman-teman, kenapa pada saat masih mainnet tertutup kita tidak boleh, kalau mainnet terbuka nanti dikatakan boleh. Sebenarnya juga disarankan untuk tidak menjual koin Pi kita. Ini ada rasa penasaran bagi saya. Di awal, wajarlah, ini masih belum open mainnet, masih mainnet tertutup. Kalau nanti dibuka peluang, semua orang bisa menjual koin Pi-nya, maka koin Pi habis terjual dan tidak ada harganya. Kenapa? Karena semua pioner ya mengharapkan bagaimana koinnya berharga dan bisa ditukar dengan uang fiat. Jadi cara pemikiran kita ini bertolak belakang dengan Nicholas Kolkalis bersama timnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari artikel-artikel yang saya baca, ternyata Nicholas Kolkalis berharap ke depan koin Pi ini menggantikan uang fiat. Coba bayangkan, kalau koin Pi ini yang ada kepada kita, kemudian kita tukarkan ke uang fiat, maka nanti koin Pi itu tidak ada harganya. Tetapi kalau koin Pi ini kita pegang, kita simpan, kemudian dia akan berharga pada saat masa open mainnet terbuka ya, mainnet terbuka, open mainnet, kita bisa barter di mana-mana, bisa dibelanjakan di negara mana aja. Ini justru hebat gitu. Kenapa? Karena saya juga punya beberapa pengalaman. Pengalaman itu pada saat saya jalan-jalan ke luar negeri, kemudian ada membawa uang rupiah. Jadi karena dolar pada saat itu tidak ada lagi yang saya simpan dolar, yang ada uang rupiah. Pada saat saya belanja di salah satu negara, saya kasihkan uang rupiah, pedagangnya menolak. Dia bilang no. Dia tidak mau dengan uang rupiah yang saya berikan gitu. Dia tetap minta dolar juga, ya, dolar tempat negaranya atau dolar Amerika. Dia siap menampung itu. Wah, jadi kalau ini saya rasa agak repot. Repotnya itu ialah di mana uang kita, uang rupiah kita tidak dapat diterima di beberapa negara, terutama di kalangan pedagang yang ada di lapangan. Repotnya di mana? Satu tadi itu, uang rupiah kita nggak keterima. Yang kedua, saya harus nyari ATM lagi atau mencari tempat penukaran uang. Pada saat jumpa nanti tempat penukaran uang, money changer, uang rupiah nilainya sangat jauh. Jadi inilah kendala-kendala kenapa Nicholas Kolkalis bersama tim melarang kita untuk menukarkan koin Pi kita ke uang fiat. Karena tujuan mereka untuk mendirikan Pi Network ini, koin Pi ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk menggantikan uang fiat. Jadi bisa kita bayangkan ya, kenapa nanti ke depan uang fiat ya sudah tidak terpakai lagi. Di samping pertama lambat prosedur prosesnya, kemudian nanti urusannya panjang kalau di bank menghitung uang dan lain sebagainya. Ke depan zamannya sudah zaman digital. Tidak ada lagi membayar pakai uang kontan. Coba bayangkan, kita membeli rumah lah misalnya ya. Harga rumah itu 1,5 miliar. Bisa nggak kebayang kita berapa banyak uang kontan dalam bentuk fiat ya kita harus bawa. Mengambilnya di bank juga perlu waktu.
Pada saat mau ngambil 1 miliar, nggak bisa hari ini kita ke bank, hari ini kita dapat 1 miliar. Minimal kita telepon dulu banknya, memberikan kepada bank kesempatan untuk mereka mengambil uang di BI untuk membayarkan kepada kita. Jadi butuh waktu. Zaman sekarang adalah zaman digital, segala sesuatu menggunakan teknologi. Ya, jadi nggak ada lagi bayar pakai uang cash. Medan saja bayar parkir udah pakai barcode. 1-2 lah tukang parkir yang masih mau menerima uang fiat. Itu pun yang di pinggiran. Tapi kalau inti kota Medan, dia pakai barcode pembayarannya. Kalau ada 1-2, ya nggak tahu lah, itu mereka lah pelanggaran. Kemudian belanja ke supermarket, belanja kemana-mana, kita bisa pakai internet banking, ya kita bisa transfer. Yang namanya uang di digital, uang di internet banking, uang yang ada di handphone kita nggak pernah ngelihat wujudnya. Kita cuma ngelihat angka-angka saja. Begitu juga lah Pi Network yang diciptakan Nicholas Colocalis bersama tim, tujuannya adalah untuk pengganti uang fiat di masa depan. Seperti kemarin, Pangeran Charles baru saja dilantik menjadi seorang Raja Inggris. Begitu turun dari panggung, berjalan menuju ke mobil, dicegat sama wartawan. Wartawan bertanya, masalah ada uang digital yang disebutkannya adalah Bitcoin. Tetapi Pangeran Charles tidak mengatakan, tidak menjawab tentang Bitcoin. Dia bilang, tunggu nanti kita lihat. Ada uang cryptocurrency yang lain yang sekarang ini dalam proses, nanti itu akan menjadi besar dan hebat. Nah, dia hanya memberikan gambaran itu. Namun sebagai kita manusia yang dapat berpikir, kita bisa membayangkan. Saat ini Pi Network tersebar di 230 negara. Kemudian dimiliki mulai dari kalangan kecil sampai kalangan atas. Jadi hampir semua masyarakat di 230 negara mengenal apa itu CoinPi, apa itu Pi Network. Dan mereka adalah penambang-penambang daripada CoinPi tersebut. Jadi pada saat nanti ya diluncurkan, diberlakukan CoinPi di tingkat dunia, masyarakat nggak canggung lagi. Sebagian besar masyarakat sudah tahu. Dan mereka mengerti cara menggunakannya, bagaimana melaksanakan barter dan lain sebagainya. Makanya CoinPi itu tidak diperjualbelikan. CoinPi dibuat sebagai alat barter. Ya, jadi kita bersyukur mudah-mudahan CoinPi ini bisa segera open mainnet menjadi sebuah kenyataan dan kita tidak perlu rame-rame lagi menjual CoinPi. Tetapi kita bisa melakukan CoinPi kita tukar dengan rumah, CoinPi kita tukar dengan emas, CoinPi bisa kita tukar dengan mobil. Mudah-mudahan aja ke depan ya pom bensin bisa dibayar pakai CoinPi, ditransfer saja. Bisa-bisa nanti kalau ada Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya cukup ditransfer pakai CoinPi saja. Jadi CoinPi memang diciptakan sebagai alat pembayaran di masa depan. Berbanggalah kita yang telah memiliki Pi Network, yang telah mengantongi CoinPi di dompet wallet kita, itu akan memudahkan kita dalam berpergian. Besar harapan saya kita sukses bersama dan CoinPi berlaku di seluruh negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.